wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi. Pengertian konsinyasi atau konsigmen ialah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut dengan pengamanat atau konsignor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut dengan komisioner atau konsigne. Bagi pengamanat, barang-barang yang ia titipkan kepada pihak lain dengan harga dan persyaratan tertentu disebut dengan barang-barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan bagi komisioner, barang-barang tersebut disebut dengan barang-barang komisi atau consignment in. Dalam transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat ke komisioner tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun dapat diketahui bahwa dalam transaksi konsinyasi telah terjadi perpindahan pengelolaan dan penyimpanan barang ke komisioner. Namun demikian, hak milik atas barang tersebut masih berada di tangan pengamanat atau konsignor. Hak milik atas barang tersebut akan berpindah kepada komisioner apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Dalam pembahasan penjualan konsinyasi terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah pengamanat atau konsignor, yaitu pihak yang menitipkan barang kepada komisioner untuk dijual. Yang kedua adalah komisioner atau konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijual. Yang ketiga adalah konsinyasi keluar atau consignment out, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang yang ia titipkan kepada komisioner. Yang keempat adalah konsinyasi masuk atau consignment in, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang milik pengamanat yang ia titipkan kepadanya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah pengamanat atau konsignor, yaitu pihak yang menitipkan barang kepada komisioner untuk dijualkan. Yang kedua adalah komisioner atau konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijual. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner. Menurut Yunus dan Hartanto, alasan bagi pengamanat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak konsigne dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang. Yang kedua adalah resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pihak pengamanat. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanat. Menurut Yunus dan Hartanto, alasan pihak pengamanat atau konsignor memilih penjualan konsinyasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat menjamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor. Yang kedua adalah resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Artinya, barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri konsigne atau komisioner. Jadi, lain sifatnya dengan perjanjian keagenan atau dealer. Yang ketiga adalah harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Metode pencatatan yang dapat dipakai baik oleh pengamanat maupun komisioner ada dua macam, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Pertama, metode terpisah. Dalam metode terpisah, laba atau rugi dari perusahaan konsinyasi disajikan secara terpisah dari laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini mengakibatkan dilakukan dengan tujuan agar pada akhir periode dapat diketahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan lainnya. Yang kedua adalah metode tidak terpisah. Dalam metode tak terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau lainnya.
Hal ini mengakibatkan pada akhir periode perusahaan tidak dapat mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan lain. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.